Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, meskipun belajar di rumah, kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, dan jangan lupa mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dari rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan pembelajaran tema 1, Indahnya Kebersamaan. Subtema 1, Keberagaman Budaya Bangsaku. Pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah membaca teks tentang membantu sesama, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Setelah membaca teks tentang membantu sesama, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Ketiga, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap. Keempat, siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi merambat dengan sistematis. Sumber bahan ajar: buku guru, buku siswa, internet. Permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Bagaimana cara memainkannya? Hari ini kamu akan mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional. Bacalah teks berikut sebelum kamu mempraktikkannya. Yang pertama, benteng-bentengan. Benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok, penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Kedua, gobak sodor. Permainan gobak sodor atau gala asin atau galasin dilakukan di lapangan. Area bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Tahukah kamu bahwa untuk bermain benteng-bentengan dan gobak sodor dengan baik diperlukan beberapa keterampilan, di antaranya jalan, lari, dan lompat. Yang semuanya itu membutuhkan keterampilan dan kekompakan dari tim. Nah, tugas kalian sekarang melakukan pemanasan terlebih dahulu dengan kelompok kalian sebelum melakukan permainan tersebut. Nah, anak-anak bisa mencoba di rumah melakukan praktik permainan benteng-bentengan dan gobak sodor bersama kelompok kalian. Selamat mencoba. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Contoh alat musik tradisional, perhatikan gambar di atas. Terlihat seorang anak sedang memainkan alat musik. Apakah kalian tahu nama alat musik tersebut? Bagaimana cara memainkannya? Nama alat musik tersebut adalah gendang. Cara memainkannya yaitu dengan cara dipukul. Jika gendang dipukul akan menghasilkan bunyi yang dapat didengar oleh telinga kita. Nah, sekarang bagaimana bunyi tersebut bisa masuk sampai ke telinga kita? Bunyi masuk ke telinga kita melalui perantara. Masuknya bunyi ke telinga kita melalui perantara disebut perambatan bunyi. Perambatan bunyi dapat melalui 3 media, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama, bunyi merambat melalui udara. Contohnya sudah ada pada gambar ini. Terlihat ada 2 orang anak yang sedang melakukan percobaan. Salah satu anak memegang kaleng bekas, satu anak lagi memegang selang. Anak yang memegang selang itu berbicara kepada temannya melalui selang tersebut. Apakah yang terjadi?
Ya, anak yang memegang kaleng dapat mendengar apa yang sedang dibicarakan oleh temannya. Hal tersebut bisa terjadi karena bunyi merambat melalui udara. Suara yang dikeluarkan oleh anak tersebut merambat melalui celah-celah pada selang yang dia pegang. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Contohnya dapat kita lihat pada dua orang anak yang sedang melakukan percobaan. Mereka sedang melakukan percobaan menggunakan dua buah kaleng yang disambungkan melalui benang kasur. Suara tersebut merambat melalui benang kasur. Nah, benang kasur itu termasuk benda padat. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda cair. Contohnya bisa kita lihat pada gambar ya. Di sini seorang anak yang sedang melakukan percobaan. Nah, jika kamu memukul kaleng tersebut, kamu akan mendengar bunyi kaleng tersebut. Karena bunyi kaleng tersebut merambat melalui air. Nah, kalian sudah belajar tentang perambatan bunyi. Sekarang tugas kalian adalah melakukan percobaan dari ketiga gambar tersebut. Setelah melakukan percobaan, isilah tabel pada LKBD yang sudah Ibu bagi melalui WhatsApp group. Selamat bercoba anak-anak di rumah. Hari ini kita masih membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung. Siapa yang masih ingat apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ya, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pokok terdapat dalam kalimat utama dan hanya mempunyai satu kalimat saja. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Biasanya terdapat lebih dari satu kalimat. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, kalian harus melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Nah, sekarang Ibu akan memberikan satu contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita lihat di sini ada bacaan siap menghadapi musim hujan. Paragraf pertama kita baca ya. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Nah, dari bacaan ini, mana yang termasuk gagasan pokok? Ya, kalimat pertama pada paragraf di atas adalah gagasan pokoknya. Kalimat yang berbunyi, musim hujan hampir tiba. Sekarang, mana yang termasuk gagasan pendukungnya? Ya, kalimat kedua dan kalimat ketiga itu yang merupakan gagasan pendukungnya. Anak-anak sudah belajar menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tugas kalian adalah menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan tersebut dengan menggunakan diagram-diagram yang sudah Ibu bagi melalui WhatsApp group. Nah, anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Anak-anak, setelah mempelajarinya, kita menemukan kesimpulan bahwa perambatan bunyi dapat merambat melalui 3 media, yaitu benda gas, benda padat, dan benda cair. Sedangkan untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung, gagasan pokok yaitu kalimat utama pada tiap paragraf, dan gagasan pendukungnya yaitu kalimat-kalimat berikutnya. Nah, baiklah anak-anak, pembelajaran kita akhiri sampai di sini. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.